Sebagian ulama mengatakan, kenapa kalau kalian mampu untuk meninggalkan makanan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu tinggalkanlah makanan yang haram. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang betapa banyak jalan-jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan penipuan, dengan banyak hal ya. Kalau kita ingat bahwasanya kita berpuasa kita bisa meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi perkara yang jelas-jelas haram. Di antara hikmah dari puasa yaitu melatih kita untuk mudah meninggalkan kemaksiatan. Melatih diri kita untuk mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena perkara yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita boleh makan, kita enggak makan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita boleh minum, kita enggak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bisa menggauli istri, kita enggak gauli. Kenapa? Karena Allah Subhanahu. Ini padahal perkara-perkara yang halal. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apatah lagi perkara-perkara yang haram, ya. Kalau perkara halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang benar-benar haram. Jadi ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah setelah Allah menyebutkan surat ayat-ayat tentang puasa dari mulai ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ayat 183, 184, 185, 186, 187. Kemudian setelah itu ayat 188 Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Allah sebutkan larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil setelah ayat-ayat tentang puasa. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kalau kalian mampu untuk meninggalkan makanan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu tinggalkanlah makanan yang haram. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang betapa banyak jalan-jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan penipuan, dengan banyak hal ya. Kalau kita ingat bahwasanya kita berpuasa kita bisa meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi perkara yang jelas-jelas haram. Apalagi perkara yang jelas-jelas haram, maka harusnya kita lebih mampu untuk meninggalkan karena itu jelas haram baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun makan dan minum hanya tidak boleh ketika di siang hari. Nah, ini di antara hikmah yang disebut oleh para ulama. Ketika kita terbiasa meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang haram harusnya lebih mudah bagi kita untuk kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala.